Kalau bukan karena kerja Roh Kudus, saya nggak mungkin mengenal yang namanya isi Alkitab itu seperti apa. Jadi adalah isi Alkitab merupakan tuntunan ilahi yang tertulis ya dengan latar belakang ya saya ada di Islam juga bukan Islam yang radikal, tapi ya ritualnya ya seperti itu bolak-balik. Artinya kita mengikuti sebuah tulisan yang sudah dipatenkan dan dihafalkan berulang-ulang. Dan ketika saya mengubah, ini dituntun oleh Roh Kudus, segalanya itu terbuka. Kita ingin tahu lebih dalam tentang apa yang lama. Jadi cara kita memandang kitab suci itu sendiri berubah secara total. Ya, puji Tuhan teman-teman semua. Kembali jumpa lagi dengan saya di channel Bento Iman Kristen dalam keadaan sehat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat dukungan dan support teman-temanku sekalian. Kita melihat bahwa akhir-akhir ini orang-orang yang dulunya tidak mengenal Yesus, tidak percaya dan beriman kepada Yesus, setelah mereka mengenal kitab suci Alkitab, membaca kebenaran firman Tuhan, mereka akhirnya murtad. Di dalam video berikut ini, seorang bapak ini mengaku bahwa dulu belajar perbandingan kitab suci Alkitab, namun ia menemukan bahwa Alkitablah yang menjadi sumber kebenaran tertinggi dalam kehidupan manusia, sehingga kitab suci yang lain adalah merupakan penyempurna atau mengutip dari sebagian kitab suci Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena itu memang Alkitab selama ini disalahpahami oleh para mualaf-mualaf yang berusaha untuk merendahkannya, untuk mencopot-copot ayat-ayat yang menurut mereka itu adalah bermasalah. Karena itu sumber kebenaran adalah kitab suci Alkitab, sehingga itu tidak diragukan lagi. Ya, karena itu banyak orang yang saat ini berbondong-bondong datang, percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus setelah mereka tahu kebenaran itu. Mereka membandingkan kitab suci mereka yang dulu dengan kitab suci Alkitab. Kitab suci Alkitablah yang menyatakan, membuka semua kebenaran itu. Karena itu teman-teman, kesaksian dalam video ini saya akan mengajak kita untuk simak bersama-sama. Terima kasih dengan Pak Tono. Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berbincang dengan Pak Tomo mengambil sebuah topik adalah kesaksian rohani. Bicara soal rohani itu adalah sebuah pilihan pribadi. Kalau saya dulu dan sekarang mengalami sebuah perubahan, itu bukan karena kemauan saya, tapi ada sebuah tindakan daripada roh, ya, karena kita adalah makhluk roh. Kalau bukan karena kerja Roh Kudus, saya nggak mungkin mengenal yang namanya isi Alkitab itu seperti apa. Jadi adalah isi Alkitab merupakan tuntunan ilahi yang tertulis ya dengan latar belakang ya saya ada di Islam juga bukan Islam yang radikal, tapi ya ritualnya ya seperti itu bolak-balik. Artinya kita mengikuti sebuah tulisan yang sudah dipatenkan dan dihafalkan berulang-ulang. Dan ketika saya mengubah, ini dituntun oleh Roh Kudus, segalanya itu terbuka. Kita ingin tahu lebih dalam tentang apa yang lama. Jadi cara kita memandang kitab suci itu sendiri berubah secara total. Inilah luar biasanya cara kerja Roh Kudus, mengubah hidup seseorang dari yang tadinya tidak tahu, yang katanya sekarang jadi real, walaupun semuanya sekarang dalam proses untuk mengalami. Kurang lebih gitu Pak. Ya, jadi itu semua karena karya Roh Kudus ya Pak ya? Karya Roh Kudus, bukan karena dibeli orang, dikasih, bukan. Dan saya juga tidak menjelek-jelekan. Ya. Yang saya rasakan dorongan daripada Roh Kudus itu untuk membawa saya, ngasih tahu, coba buka, lihat, baca. Buka, lihat, baca. Oh, melalui Alkitab itu ya, Iya. yang dibaca itu ya. Baca. Tapi sebelumnya Pak Henry ini sebelum jadi Kristen
sholat juga ya. Oh ya itu rajin, Rajin ya. rutinitas 5 kali sehari 17 rakaat. Apa yang membuat Pak Hendri ini tertarik untuk membaca Alkitab waktu itu? Karena kita dikunci oleh satu kata yang namanya haram, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, dilarang keras itu nggak boleh, itu haram. Ya. Pokoknya jangan banyak tanya, kalau udah kata haram, haram. Ya itulah perintah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh para ustadz pada saat kita ikut pengajian. Ya udah saya patuh. Ya terus? Jadi ini kita terbelenggu, ya kita patuh aja. Terus kok bisa mengambil Alkitab dan membaca itu? Ya karena dibongkar roh Kudus tadi. Oh, Roh Kudus. Roh Kudus yang bisikin, ini bongkar Oh. bongkar baca, lihat, bongkar baca. Akhirnya Pak Hendri mengambil Alkitab itu. Akhir itu saya baca, ternyata saya pikir hanya sebuah tulisan biasa. Buku ada penyusunnya, ada Ya. lembaganya gitu kan. Lalu apa yang ditakutkan dalam hati saya? Ya Ya. sudah ya, saya buka aja. Nah, setelah membaca itu Saya apa yang baca didapat? ternyata cerita lengkap tentang apa yang sudah disampaikan waktu itu saya ngaji, itu lengkap semua ada di dalam Alkitab. Ada semua ya. Ada. Oh. Sementara kalau di dalam Al-Quran itu hanya dibacakan beberapa ayat lewat ustadz dan kita nggak perlu buka buku, Nggak perlu tahu artinya juga nggak ya. perlu tahu artinya juga, dengarkan aja apa kata si ustadz atau ustazah menyampaikan, ya kita dengar. Kalau di Alkitab kita dituntun dibaca dalam bahasa Indonesia yang kita mengerti. Jelas. Ya, artinya. jelas sejarahnya ini, sejarahnya tidak lompat-lompat. Ya, ya. Ceritanya runut ya. Ceritanya runut, rapi. Nah dari situlah kita memulai, lalu punya hikmat dengan banyak gaya bahasa yang dipakai gitu kan. Yang tadinya saya didoktrin atau diajarkan bagaimana mungkin kau bisa melihat Tuhan, sang pencipta itu, melihat ciptaan, kau nggak sanggup gitu. Nah cara berpikir itu setelah kita baca Alkitab dirubah. Iya, ya. Dengan ada satu, saya tertarik banget dengan sebuah kalimat yang mengatakan Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu yang membuat tertarik Iya, ya. itu apa sih gitu kan yang bikin kita tertarik tuh. Iya, iya. Nah ini pun dimulai dari saya berterima kasih sekali secara natural. Saya mengenal Kristen itu bukan di Indonesia. Oh, waktu di mana itu? Ya, saya mengenal Kristen itu di Amerika, di Pennsylvania, Harrisburg. Oh, itu waktu pas apa itu? Saya tuh berhenti kerja, lalu saya pergi ke sana, saya burun, saya kerja di sana. Oh, Jadi motivasi saya adalah saya cari dolar sebetulnya. waktu itu ya. Saya bilang saya berburu dolar. Itu tahun berapa, Pak? 1999 lah mau. Ya. 99. Waktu di Amerika itu ya. Iya, setelah berangkat. 1999. Iya. Lalu Pak Hendi ini setelah membaca Alkitab memiliki pemahaman yang benar ya tentang firman Tuhan itu ya yang dibaca secara runut itu, lalu membuka hati terima Yesus tahun berapa? 2006. 2006. Berarti ada proses ya. Ada proses. Bertanya-tanya apakah benar Iya. untuk memutuskan ngambil Betul. Nggak langsung cep Ya. gitu terima enggak. keputusan untuk membuka hati terima Yesus Iya, itu dari ya. tahun 2006 saya bisa buka hati gitu. 2006. Ya, Jadi ya, ada proses. Ada proses ya. Dan itu tidak ada pengaruh unsur ada yang biayain atau gimana. Enggak, saya cari sendiri. Cari sendiri. Dan selama saya di Indonesia tuh saya belum pernah yang namanya masuk gereja. Waktu di Indonesia. Tapi setelah saya di Amerika, karena komunitas orang-orang Indonesia di Amerika itu adanya di gereja. Nah, saya ada di gereja Katolik Ortodok yang besar sekali, Ya, bangunannya itu ya. bangunannya gede ya di situ. Megah, mewah itu. Udah mewah di situ ya. Disitulah saya pertama kali, oh di dalam gereja tuh seperti ini. Hmm. Udah waktu di Indonesia, di Jakarta, saya tidak tergerak sama sekali Untuk masuk gereja. untuk masuk ke gereja karena kan kita Dan waktu itu memang masih dalam proses tanya-tanya ya. Tanya-tanya. Untuk cari kebenaran betul. itu ya, Apalagi sebelum saya berangkat ke Amerika, saya kan sholat rajin dalam artian ya memang rutinitas subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya kita normal aja. Iya, iya. Kadang ikut jadi muadzin di masjid gitu, udah begitu aja rutin gitu kan, damai tenang di lingkup itu ya, damai tenang gitu. Tapi sambil menggali ya. Ya sambil menggali, nanya-nanya, Pengen tahu, pengen ya
tentang ada kebenaran apa di Alkitab itu, Iya, dan sambil bertanya-tanya. sambil bertanya-tanya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk tanya ke sana, tanya ke sini gitu kan. Lalu masuklah dalam perdebatan, jangan debat lah, kalau debat terlalu ekstrim saya bilang ya. Diskusi teologis gitu kan tentang kebenaran. Terutama Islam Kristen. Ya karena kita kalau lagi diskusi dengan orang, pesan guru ngaji kita tuh udah gampang lah. Ya kalau ada gitu-gitu cukup katakan lakum dinukum waliyadin selesai. Hukum dinukum waliyadin, agamamu agamaku, agamaku agamamu, nggak usah ganggu. Nggak usah lagi ganggu lagi. Udah. Itu ya. Nah kita terkunci di beberapa kalimat ditanamkan itu. Ditanamkan sama bacaan-bacaan Quran yang mengatakan keesahan Tuhan, bahwa bagaimana Tuhan bisa beranak dan diperanakan. Nggak mungkin lah. Tidak mungkin. Nggak mungkin. Dan diperanakan itu mereka mengasumsikan dalam arti biologis. Iya, padahal nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Karena saya tidak paham ada istilah anak bukan harus terlahir dari perempuan. Tapi karena sudah dikunci dengan pemahaman seperti itu, jadi kita nggak tahu kebenaran ya. Nggak tahu, Ditutup seperti itu bahwa Allah tidak beranak dan diperanakan gitu ya. Walam yalid walam yulad, nah itu udah harga mati. Harga mati. Iya. Tapi setelah kita belajar dengan sebuah istilah yang dibilang anak Allah, beranak, itu bukan berarti secara biologis Allah sama Allah kawin, Tuhan sama Tuhan kawin gitu kan. Itu pemahaman yang salah itu. Iya. Ini pemahaman yang salah. Iya. Lalu dikasihlah sebuah istilah, ya kan, terminologi bahasa, kata-kata. Ini loh, ini anak kunci, ini emak kunci. Kamu pernah lihat emak kunci kawin? Nggak ada. Lalu melahirkan anak kunci? Itu nggak ada. Iya. Ya kan? Tapi kadang orang tidak memahami. Orang nggak paham, nggak mau tahu gitu. Nggak mau tahu karena memang sudah dikunci pemahaman. Itu bahwa Allah tidak beranak dan diperanakan. Itu ya. Lagi banyak istilah anak tangga. Lihat nih, ini ibu tangga nih yang panjang. Ini yang potong-potongannya anaknya yang kita injak. Apa kamu pernah lihat sepasang ibu tangga ini kawin gitu kan? Nah itu dia. Akhirnya di situ pelan-pelan kita cara berpikir kita dibuka. Dan yang lebih hebatnya lagi, untuk orang yang percaya mengenal jalan kebenaran, dia harus mengalami perjumpaan pribadi. Nah, kalau kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, udah nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan. Nggak bisa tawar-menawar. Nggak bisa tawar-menawar lagi, harga mati. Karena sudah kebenaran itu yang sudah menjumpai kita, hidup dalam kita. Betul. Itu nggak mungkin apapun berubah. Kita buang. Iya. Walaupun istri apa kita buang. Itu resikonya ya, ada tantangan. Iya. Lalu gini Pak, setelah Pak Hendy ini membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, reaksi dari keluarga gimana? Istri? Kalau keluarga kan saya belang bentong. Jadi saya keluarga itu gado-gado Pancasilais. Terus kalau istri sudah pasti, karena saya dulu Islam ya, mungkin sholat di rumah ya dia tidak terima. Nggak terima ya? Nggak terima ya, lalu tuntutannya ya saya udah nggak mau lagi sama kamu karena kamu kafir murtad. Istrinya Pak Hendri menolak Pak Hendri? Menolak. Karena sudah menjadi orang kafir katanya gitu ya? Pokoknya udah harga mati. Saya dia bilang lu mencuri, ngerampok, maling, garong gitu kan, narkoba masih saya terima, gitu kan. Ya. Tapi kalau udah pindah agama, keluar agama, selamat jalan. Akhirnya diputuskan cerai dan saya juga tidak melawan, aneh. Iya. Pada saat itu saya tidak mau serang balik, saya cuma diem aja. Pada saat itu pikiran saya itu hanya tertarik pada satu kata, akulah kebenaran itu. Iya. Akulah yang selama ini kau cari-cari dan kau sembah. Aku ada di sini. Karena sudah menemukan kebenaran itu. Nah, itu tadi. Sehingga ada harga yang dibayar. Ada harga yang dibayar. Harus kehilangan istri. Iya. Saya udah nggak musingin lagi perkara-perkara gitu ya. Saya jalan. Pikiran kosong. Lalu saya ingin tahu di Jakarta, di Indonesia tentang gereja itu apa. Ini benar-benar saya tidak tahu gereja. Iya, karena latar belakang jelas. Dia dari masjid ke masjid, masjid ke musola, pergaulannya juga. Iya. Gitu kan? Dengan benar-benar di lingkungan Betawi yang rata-rata memang mayoritas paling banyak Islam. Iya.
penghafal Quran yang mereka nggak perlu tahu artinya ya nggak masalah, Yang penting ya, lakukan. lakukan. Itu sekalipun nggak tahu arti ya. Iya, nggak tahu arti. Tapi begitu kita tahu arti lucu. Banyak hal-hal yang Banyak hal yang aneh. aneh Lalu gitu ya. ketika kita menerjemahkan, oh itu cara menerjemahkannya nggak begitu, tafsirnya nggak begitu. Wah makin capek saya. Iya. Ya kan kayak contoh kata di dalam Quran ada kalimat kami. Kalau esa sama dengan satu tunggal, kenapa? Karena menggunakan kata kami gitu kan. Ya tapi mereka kalau saya ajak ngobrol begitu tetap aja ngebalik-balik. Iya. Susah. Soalnya sudah apa ya? Udah terpatri. Terpatri bahwa apa yang diimani, dipercaya itu adalah kebenaran. Iya, Sehingga dia terus membenarkan diri betul. dengan apa yang dia percayai itu ya. Sehingga nggak bisa memandang, melihat kebenaran yang sejati. Ya, sejati. Dan itu dibilang harga mati. Sama seperti saya waktu saya menjalankan di musim itu harga mati. Iya. Sepertinya memang benar kalau kita nggak melakukan rutinitas ibadah itu ada yang hilang gitu. Iya. Jadi Iya. kalau tidak johor mungkin Pak Romo juga nggak iya, sama ada kan waktu sesuatu yang pertama hilang. Islam. Iya. Kayaknya kalau belum sholat janggal gitu. Mm-mm. Makanya banyak orang yang lagi dalam jalan belain untuk berhenti lagi bawa kendaraan, Benar, lalu iya. dia sholat dulu, walaupun cuma 5-10 menit. Betul. Dan Nah. itu di jam-jam tertentu. Di jam-jam tertentu. Lewat itu batal. Udah Nggak bisa. waktunya udah habis. Waktunya habis. Dibatasin. Ah. Tapi kalau di Kristen kan kagak. Iya. You mau kapan aja, mau gaya apa, di mana, dengan siapa, tidak perlu memikirkan penyucian diri. Karena apa? Tuhan berkata sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran. Iya. Jadi dia itu adalah roh dan kebenaran. Tidak dibatasi dengan ruang dan tempat, menghadap Betul. ke kanan, menghadap ke kiri. Itu nggak penting lagi. Iya. Jadi kita nggak pusing nyari-nyari arah, oh disalah nggak nih? Kalau salah arah, kita sah nggak ya? Nggak mikirin gitu. Iya. Pokoknya cukup tekep tangan, tarik, jamkan mata, dalam hati niatkan. You mau berdoa apa? Dan lebih hebatnya doanya ini unlimited. Iya, kapan Tidak, saja, kapan dimana saja, nggak baca. terbatas ruang waktu. Betul, bacaannya pun apa saja. Nggak perlu dibatasi harus baca ini sekian kali, harus baca ini amalkan sekian kali. Nggak perlu. Iya, ya. Cukup niatkan kamu mau apa. Ngomonglah dengan posisi apapun, di kendaraan, silakan. Dan dia Tuhan yang maha tahu, Maha yang tahu, omnipresent, omnipresent, maha maha hadir. hadir. Ya. Dia nggak harus kita di satu tempat tertentu, Tidak. waktu tertentu, menghadap ke arah tertentu. Nah, kemana aja. Ya, kemana saja. Itulah Tuhan kita ya, Betul. yang maha hadir. Dia roh adanya. Dia roh adanya. Jadi kita bisa jumpai kapan saja, di mana saja. Itu enaknya ya, Pak ya. Setuju, enaknya. Makanya yang dulu saya tidak tahu juga jadi tahu. Di dalam hadis juga dikatakan bahwa kenapa di Al-Quran ada salah satu tokoh yang dikatakan Nabi. Dia mengatakan dalam hadisnya yang berbunyi Isa fa innahu rohullah wa kalimatuhu. Ya kan, Isa itu adalah roh Allah dan firman-Nya yang hidup dari Ya. kalimatnya. Pertanyaannya kenapa harus dia, tidak yang lain? Berulang-ulang kalau saya ketemu teman saya, kenapa harus dia? Iya kehendak Allah, iya kehendaknya kenapa sama dia? Kenapa nggak ke yang lain? Iya, iya. Ini kan jadi satu pertanyaan besar gitu. Ya, kalau dia kalimat Allah berarti Kalimat dulu kan berarti itu Allah datangnya sendiri. Allah sendiri, iya. bukannya diciptakan. Jadi ada bagian dari Allah itu yang keluar, yang menjelma, nuzul, Nuzul, ya ya. nuzul menjadi. Kok begitu? Ya memang maunya begitu, Pak. Nggak bisa kita bantah. Ada memang aturan main yang memang baku dan kita nggak bisa nawar. Ada yang gitu ya, Iya, penjelasannya harga ya. mati, Pak. Nggak Harga bisa. mati, iya. Kayak langit begitu tinggi, semakin kita ngeliat jauh seakan-akan langit itu turun. Padahal begitu kita samperin, nggak ada ujungnya. Nggak ada Dan lebih ujungnya. antiknya lagi, ini langit nggak ada tiang loh. Iya. Tidak ada tiang penyangga. Kok begitu? Ya memang begitu. Memang begitu gitu. Jadi Iya. kalau dalam ajaran Kristen ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kok bisa begini? Ini buatan manusia? Enggak. Memang begini. Iya. Lihat aja ruas jari kita. 1, 2, 3. Lalu tubuh kita, kepala, badan, kaki, tangan, ya, pergelangan, sikut, sama bahu. Itu 3. semua bagian dari tubuh. Bagian dari tubuh. Oh iya. Tubuh, roh, jiwa. Itu Kok begitu? bagian dari manusia. Bagian manusia. Dan nggak bisa Iya, ditawar. nggak bisa dipisahkan. Memang begitu. Iya, kalau manusia tanpa tubuh apa namanya? Mati. Jadi 3 ini nggak bisa Iya. dipisahkan. Manusia tanpa roh mati juga kan? Mati Iya. juga. Jadi nggak bisa dipisahkan. Nggak itu, bisa Pak. dipisahkan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebenarnya setelah saya di dalam Islam pun ada 3. Cuman mereka tidak mau mengakui.
Iya. Coba Bapak waktu sholat sama sholat, kita Ah. sholat, itu ada bacaan terakhir namanya at-tahiyatul. At-tahiyatul ya, akhir. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu saibatulillah. Itu kan ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim Ya. wa ala ali Ibrahim, ujungnya fil alamina innaka Hamidun Majid. Pertanyaannya, ketika kita membaca rangkaian surat ini, bisa nggak salah satu tokoh saya cabut? Nggak bisa. Mohon izin Pak. Salah satu saya tiadakan gitu, Nah. bisa nggak? Kan dia nggak berani. Nggak berani. Tapi pikiran dia nggak terbuka. Walaupun kita tidak menyembah dia, kita menyebut namanya. Menyebut nama itu. Menyebut namanya di dalam ibadah, itu kan ibadah. Iya. Yang sakral ya, hukumnya Sakral. ritual, sangat Ritual pribadi. dalam ibadah. Aha. Itu nyebut nama itu Nyebut juga. nama Ibrahim. itu Ibrahim dan Muhammad. Kenapa Muhammad tokoh ini disebut ya? Kenapa nggak ini ya, fokus saja. Nggak fokus aja satu kepada Allah aja kan, Iya, sendirian dia. Kalau emang Kenapa dia harus tunggal, menyebut ngapain itu? harus nyebut dua ini? Iya. Itu PR buat mereka. Maksudnya buat kaum saya dulu itu PR. Iya, harus Kita bukan- direnungkan itu. Iya, bukannya kita menyudutkan. Coba tolong jawab pertanyaan saya. Dasarnya apa? Lalu siapa yang membuat kalimat, yang membuat bacaan itu? Iya. Ya dong, apakah itu Allah siapa? tulis, lemparin ke bumi, Nah. cus, pakai kertas, lalu ditangkap oleh manusia, lalu disalin? Apakah begitu Seperti ceritanya? itu kan? Makanya saya bilang kalau ada teman-teman saya yang lawan itu mah kitab bikinan manusia. Yes, saya aminkan. Memang Alkitab itu ditulis oleh manusia. Manusia yang menulis atas Manusia yang ilham menulis, Roh Kudus. tapi ilhamnya, pola Roh Kudus. pikirnya itu Roh Kudus. Jadi manusia itu, nabi-nabi, rasul-rasul itu menulis Alkitab bukan kehendaknya sendiri, Bukan. kehendak Roh Kudus. Kehendak Roh Karena Kudus. didorong Roh Amin, Kudus ada menulis tuntunan. itu, sehingga tanpa salah. Tanpa salah. Itu. Dan dia ditulis oleh 40 orang lebih. Dan itu harus beda. Kalau sama namanya bohong, Pak. Ya, sesuai dengan karakter Iya, masing-masing. harus berbeda. Iya, karakter Paulus, karakter Petrus beda. Beda, nggak boleh Gaya sama. penulisannya Gaya juga penulisannya beda. Tetapi Sama. inti daripada berita itu sama. Sama, Ini iya yang itu. benar. Karena itu Tuhan kan yang Betul. mendorong para hamba-hambanya itu Iya. untuk menulis. Kan begitu ya. Beda ya jadinya. Beda. Ya. Jadi kalau beliau dipikir harus sama semua, itu namanya bohong. Kita ini Iya. bukannya keramik yang dicetak. Ya, bukan Ujung-ujung robot sama, juga bukan kita, robot. bukan robot. Kita makhluk hidup Itu. gitu. Jadi beda. Iya. Satu contoh, ada peristiwa kecelakaan fatal di jalan tol kilometer 50. Orang pertama lewat. Benar Pak, tabrakan, kebakar, mayatnya kelihatan. Setengah jam kemudian orang kedua lewat. Teman kita kasih kabar, bohong lu, katanya ini orangnya mati. Udah diangkat. Iya, iya. Orang ketiga datang, Mm-mm. udah dibersihin Pak. Mm. Yang keempat datang, nggak ada apa-apa, cuma bekasnya hitam. Tetapi memang yang dia lihatnya beda. Tetapi ingat, inti dari peristiwa itu sama. Sama ya. Telah terjadi kecelakaan maut di kilometer 50 yang mengakibatkan 5 atau 6 orang korban. Nah, kalau Anda mau telusuri, silakan ke rumah sakit, pasti ada orang ini. Ada. Tapi kan Buktinya ada. peristiwa yang dilihat oleh orang pertama, kedua, Beda. ketiga, keempat itu beda. Dari sudut pandangnya. Dari sudut pandang beda. Itu ya. Iya. Jadi pada saat pertama, pada saat kecelakaan kita menyaksikan. Setelah itu kita pergi. Mobil kedua ngelihat, itu dia ngelihat udah terkapar. Iya. Lalu yang ketiga datang lagi, udah Tapi diangkat. peristiwa itu Sama. tetap sama, ada Sama. kan begitu sama ya. Mm-mm. Jadi Alkitab juga begitu ya. Begitu. Jadi para hamba-hamba Tuhan ini menulis Alkitab itu dia yang lihat ya dari sudut pandang mereka, tapi intinya sama, Sama. kan begitu ya. Intinya sama. Jadi kalau kita mau buka hati tentang kebenaran, percaya deh, Tuhan duduk dan ngeliatin kita, karena dia ajaran dia kasih. Iya. Ya kan banyak yang salah pemahaman tentang ajaran perjanjian lama, perjanjian baru. Justru yang mengadopsi ajaran perjanjian lama tuh sebenarnya Islam Iya. dengan ajaran Yahudi. Iya. Ya kan? Dipadukan dengan gaya-gaya Arab. Tetapi kalau ajaran Tuhan, memang salah Pak kalau Tuhan mau turun ke bumi jumpain kita. Ya nggak salah. Lah. Dia kan Tuhan Maha Kuasa, punya otoritas Betul. sesuai dengan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Kehendak dia, kalau dia mau, kenapa? Kalau manusia ingin menjadi Tuhan itu yang salah. Itu yang salah. Kalau Tuhan mau menjadi apa saja bisa. Kan mau jadi batu, mau jadi pohon, Ya. dia bisa. Kan dia Tuhan Maha Kuasa. Karena yang diselamatkan manusia, maka dia menjadi manusia kan bukannya gitu ya. gajah kan. Bukan gajah kan gitu. Cuman kan dia kalau saya ngomong gitu dia selalu kunci, itu berarti kita melanggar surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas tentang sebuah bacaan yang mengesahkan Sang Pencipta, yang berbunyinya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ini kan bacaan sholat tiap hari yang kita lakukan.
Dan pada saat kita baca itu kan kita nggak mentransfer artinya apa. Pokoknya asal Pokoknya udah hafal baca, saja. lafaznya Iya. bagus, Ya, sah diterima, Ah. selesai, amin. Gitu. nggak tahu artinya. Iya, saya suka bilang saya suka ledek begini dalam bahasa yang bahasa lucu sambil bercanda. Kalau kamu kasih kelapa, jangan kasih monyet. Hmm. Dia bingung, Hmm. diputer-puter, didudukin. Apa ini? Karena dia bingung apa ini. Hmm. Kalau mau ngasih kelapa sama tupai, Nah, kasih dia sama dia korek. korek ya, dia Dia tahu. korek, dia buka isinya apa nih. Isinya enak dia minum. Kalau pahit dia pergi. Kalau Malah monyet nggak mau tahu. nggak mau tahu, digudung-gudung gitu kan. Gitu Ya, anekdot lucunya gitu kan. Nah tupai itu unik, dia udah korek, dia minum airnya, apalagi dia bikin rumah. Ya itu. Kelapanya ini dia bolongin, dibikin Kelapa sangkar rumah. dimakan dulu. Kelapanya dimakan, Nah. airnya diminum, batok kelapanya Batoknya dibikin rumah. ada fungsinya juga. Iya. Itu Ini ya. anekdot lucu aja gitu. Iya, iya. Tapi ya kembali lagi saya setuju dengan ungkapan, bukan ungkapan, dikatakan di dalam ayat suci ini, itu surat Al-Kafirun yang terakhir. Nah, Ya lakum dinukum walyadin. ya itu. Ya saya tetap pegang itu. Itu endingnya ya. Itu endingnya. Endingnya ya. Ending dari sebuah diskusi. Diskusi Kalau yang- misalnya dia udah nggak mau ngelayan. Udah mentok ya. Mentok, Udah ya. agamamu agama. Selesai. Saya juga sama. Ya. Lalu saya bilang bikin kopi, nggak usah mahal, nggak usah ini kan, santai kita ngopi lagi, udah baiklah. Ya, memang dalam hal agama kepercayaan itu kan nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa. Itu free will, kehendak bebas Kehendak manusia bebas. memilih. Setuju, Kan begitu ya. setuju. Tapi kalau kita sudah tahu kebenaran, apa salahnya? Iya. Kalau kita membuka hati, Buka hati. menerima kebenaran itu, yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan, kan Amin. begitu ya. Seperti Pak Hendi. Iya kan, sekalipun ada risiko, Ya, ada tantangan ya, jalan. harus kehilangan istri, tapi Jalan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. sesuatu yang lebih berharga, yaitu jalan kebenaran Dan itu dalam buat Yesus kekal. Kristus Tuhan, dan itu keselamatan yang kekal yang Tuhan tawarkan, kan gitu ya. Ini Betul sesuatu yang sekali. berharga, Mahal sekali. mahal sekali. Tentunya ada perbedaan ya setelah terima Yesus sama sebelum. Itu Ada. bisa diceritakan. Ada. Perbedaan itu rasa ketakutan. Yang pasti tuntutan yang paling besar itu jangan melakukan kesalahan. Itu di atmosfer otak kita seperti sesuatu gaung yang nggak pernah hilang. Jadi ketika kita ingin bertindak hal-hal yang negatif, yang buruk, itu nggak berani. Nggak berani. Iya. Karena ada Roh Kudus Ada dalam Roh diri Kudus kita, yang kawal kita. sehingga Roh Kudus itu yang menyinsapkan kita Betul. akan dosa, menyadarkan kita Selalu mengingatkan. seperti alarm. Mm-mm. Pada saat kita mau melakukan kesalahan, Dia mau melakukan dosa, dia bunyi ya. Dia Dia memberitahu, oh itu nggak boleh. Nah, itu yang luar biasanya, nggak diterobos saja. Itu ya, Kalau dapat membedakan. Ya makanya apa-apa jangan nyalain Tuhan, salahkan dirimu sendiri gitu. Iya, iya. Tuhan udah selesai. Beda-beda sekali lah ya. Sangat beda, Cara Pak. kita memandang, udah lagi tidak terikat oleh liturgi, pakaian, adat istiadat. Kita bebas. Mau Bebas. gaya apapun bebas. Tapi ini kebebasan di dalam Tuhan, bukan bebas melakukan dosa. Betul, Ya kan? di dalam Bebas dalam kebenaran, ada aturan. mengekspresikan untuk Tuhan, kan begitu ya. Luar biasa. Ya, baik pemirsa, ini perbincangan yang sangat luar biasa. Saya bersama dengan Pak Hendi ya, Amin. yang latar belakang dari Muslim dan sekarang sudah hijrah, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan hidup di dalam Tuhan. Tentunya ada jaminan, yaitu kehidupan kekal dalam kerajaan surga, karena hidup dalam Tuhan dan hidup menurut aturan Tuhan tentunya, yaitu dalam firman-Nya. Amin. Ini penting untuk kita renungkan, untuk kita ketahui kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dan kalau saudara ya belum tahu tentang kebenaran, dan saat ini saudara mengerti kebenaran, sudah mulai tahu kebenaran dan mengerti kebenaran, jangan keraskan hatimu, buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan hidup di dalam Tuhan. Maka engkau memiliki jaminan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Terima kasih buat waktunya ini Sama-sama. Pak Hendi yang Ya, luar biasa, luar biasa. memberkati setiap pemirsa semua.